Oke, silakan. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Bu Elvina. Kami dari kelompok 3, bab 6, kami akan membahas tentang pengelolaan persediaan bahan baku. Adapun outline presentase kali ini ada 7, yaitu yang pertama, definisi atau konsep bahan, yang kedua, sistem pembelian bahan, yang ketiga, akuntansi pembelian bahan, yang keempat, akuntansi pemakaian bahan, yang kelima, sisa bahan, yang keenam, produk rusak, dan yang terakhir ada produk cacat. Kita mulai dengan definisi bahan baku. Bahan baku adalah bahan yang membentuk bagian menyeluruh produk jadi. Nah, kalau misalnya perusahaan manufaktur memproduksi pakaian, maka bahan bakunya adalah kainnya. Kalau perusahaan mebel, bahan bakunya kayunya. Perusahaan mie instan, bahan bakunya adalah tepungnya. Yang kedua, sistem pembelian bahan baku. Adapun unit organisasi yang terkait, yang pertama, bagian produksi, yang kedua, bagian gudang, yang ketiga, bagian pembelian, yang keempat, bagian penerimaan barang, yang kelima, bagian keuangan dan akuntansi. Yang pertama diawali dengan bagian produksi. Bagian produksi inilah yang memproduksi bahan. Begitu di bagian produksi bahannya menipis, maka bagian produksi meminta bahan kepada bagian gudang. Bagian gudang yang akan melayani jika masih ada stok. Nah, kalau di gudang stok bahan baku menipis, maka dia akan meminta ke bagian pembelian untuk melakukan order pembelian karena bahan bakunya yang sudah menipis. Bagian pembelian berdasarkan permintaan dari gudang, lalu mencatat dan melakukan order pembelian. Setelah barang dikirim dari supplier, yang bertugas untuk menerima barang adalah bagian penerimaan barang. Dan terakhir yang mencatat dan membayarkan adalah bagian keuangan dan akuntansi. Adapun dokumen sumber dan dokumen pendukung, yaitu yang pertama, 1. Surat permintaan pembelian, dibuat oleh bagian gudang, ditujukan kepada bagian pembelian. Yang kedua, surat order pembelian dibuat oleh bagian pembelian, ditujukan kepada supplier. Yang ketiga, ada laporan penerimaan barang, dibuat oleh bagian penerimaan barang. Dan yang terakhir, ada faktur dari penjual atau nota tunai. Dokumen ini asli dari supplier atau penjual. Adapun prosedur, yang pertama, prosedur permintaan pembelian, yang kedua prosedur order pembelian, yang ketiga prosedur penerimaan bahan baku, yang keempat prosedur pencatatan penerimaan bahan baku di bagian gudang, yang terakhir prosedur pencatatan utang atau pembayaran. Kita masuk yang ketiga, akuntansi pembelian bahan baku. Adapun jurnalnya, persediaan bahan baku di debit, kas atau utang usaha di kredit. Unsur biaya bahan baku ada 4. Yang pertama, harga beli adalah harga yang tercantum dalam faktur pembelian. Yang kedua, biaya impor dan pajak lainnya. Yang ketiga, biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lainnya yang secara langsung dapat didistribusikan pada perolehan bahan. Yang keempat, pengurangan karena potongan pembelian. Ada 2 perlakuan biaya angkut pembelian. Yang pertama, biaya angkut diperlakukan sebagai tambahan harga pokok bahan baku yang dibeli. Nah, yang pertama perbandingan kuantitas tiap jenis bahan baku yang dibeli. Yang kedua, perbandingan harga faktur tiap jenis bahan baku yang dibeli. Yang ketiga, biaya angkut diperhitungkan dalam harga pokok bahan baku berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Yang kedua, biaya angkut tidak diperlakukan sebagai tambahan harga pokok bahan baku yang dibeli, namun diperlakukan sebagai unsur BOP. Adapun contohnya, yaitu perusahaan membeli 2 macam bahan baku dengan jumlah harga dalam faktur sebesar 12 juta rupiah. Biaya angkut yang dibayar untuk kedua bahan baku tersebut adalah sebesar 300.000 rupiah. Bahan baku yang dibeli terdiri atas bahan baku A 400 kilo seharga 10 juta rupiah, bahan baku B 100 kilo seharga 2 juta rupiah. Nah, diminta pembagian alokasi biaya angkut pembelian atas dasar kuantitas. Jika
ditanya dasar kuantitas, maka kita akan berfokus tentang kuantitasnya saja. Nah, cara menghitung alokasi biaya pengangkutannya sebagai berikut. Bahan baku A, kuantitas per jumlah kuantitas, 400 kilo per 500 dikali biaya angkut kedua bahan, totalnya Rp300, Rp300, hasilnya Rp240.000. Begitu juga dengan bahan baku B, 100 kilo per 500 dikali 300.000 sama dengan Rp60.000. Nah, kalau menghitung harga satuan, harga pembelian ditambah alokasi biaya pengangkutan, maka harga pokok bahan baku Rp10.240.000. Menghitung harga satuan, harga pokok bahan baku dibagi kuantitas, maka Rp10.240.000 dibagi 400 sama dengan Rp25.600. Begitu juga dengan bahan baku B, harga unit persatuannya Rp2.060.000 per 100 sama dengan Rp20.600. Ini masih harga satuan, belum ditambah harga pajak atau harga lainnya. Nah, kalau ditanya pembagian alokasi biaya angkut pembelian atas dasar harga faktur, maka kita berfokus pada dasar harga faktur atau harga pembelian. Cara menghitungnya sama, cuman kita berfokus pada harga faktur. Bahan baku A sama dengan Rp10 juta dibagi jumlah harga pembelian Rp12.000 dikali Rp300.000 sama dengan Rp250.000. Bahan baku B, Rp2 juta dibagi Rp12 juta dikali 300.000 sama dengan Rp50.000. Menghitung harga satuan. Harga pokok pembelian dibagi kuantitas. Rp10.250.000 dibagi 400 sama dengan Rp25.625. Untuk yang bahan baku B, Rp2.050.000 dibagi 100 sama dengan Rp20.500. Biaya angkut diperhitungkan dalam harga pokok yang dibeli berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Pembebanan biaya angkut kepada bahan baku yang dibeli atas dasar tarif yang ditentukan di muka, adapun jurnalnya, persediaan bahan baku di debit, biaya angkut pembelian di kredit. Untuk pencatatan biaya angkut yang sesungguhnya, ada biaya angkut pembelian di debit, kas di kredit. Untuk jurnal pencatatan selisih biaya angkut yang sesungguhnya dengan biaya angkut dibebankan, persediaan bahan baku pada debit, persediaan barang dalam proses debit, persediaan produk jadi pada debit, harga pokok penjualan di debit, dan biaya angkut pembelian pada kredit. Biaya angkut tidak diperlakukan sebagai tambahan harga pokok bahan baku yang dibeli, namun diperlakukan sebagai unsur BOP. Adapun pencatatan jurnalnya yaitu BOP sesungguhnya pada debit, kas pada kredit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman sekelompok saya, KST Sirait. Oke, baik. Ini saya lanjutkan untuk yang keempat, akuntansi pemakaian bahan baku. Untuk akunnya, BDP, PBB, dan persediaan bahan baku. Metode penentuan harga pokok bahan baku yang dipakai dalam produksi, yaitu yang pertama, metode identifikasi khusus. Metode identifikasi khusus artinya setiap jenis bahan yang ada di gudang diberi tanda tentang berapa bahan baku tersebut dibeli, sehingga dapat diketahui harga pokok bahan baku yang dipakai dengan melihat tanda khusus tersebut. Yang kedua, metode FIFO atau first in atau first out, yang artinya harga pokok persatuan bahan baku yang pertama masuk dalam gudang dipakai untuk menentukan harga bahan baku yang pertama kali dipakai. Yang ketiga, metode LIFO atau last in first out. Metode ini berarti bahan baku yang terakhir masuk dalam persediaan gudang
dipakai untuk menentukan harga pokok bahan baku yang pertama kali dipakai. Yang keempat, metode rata-rata bergerak, yang artinya harga pokok rata-rata dihitung dengan cara membagi total pokok dengan jumlah satuannya. Yang kelima, metode biaya standar. Metode biaya standar artinya harga standar, yaitu harga taksiran yang mencerminkan harga yang diharapkan akan terjadi di masa yang akan datang. Selanjutnya, yang kelima, sisa bahan. Sisa bahan atau material scrap merupakan bahan baku yang tersisa, tidak dapat dipakai dalam proses produksi, dan bahan baku yang rusak dalam proses pengerjaannya. Untuk perlakuan terhadap sisa bahan, ada yang pertama, hasil penjualan sisa bahan diperlakukan sebagai pendapatan di luar usaha. Untuk akunnya, kas piutang usaha di debit, pendapatan lain-lain di kredit. Yang kedua, hasil penjualan sisa bahan diperlakukan sebagai pengurang BOP sesungguhnya. Untuk akunnya, kas piutang usaha di debit, BOP sesungguhnya di kredit. Yang ketiga, hasil penjualan sisa bahan diperlakukan sebagai pengurang biaya bahan baku yang dipakai dalam pesanan. Untuk akunnya, kas piutang usaha di debit, BDP, PBB di kredit. Untuk yang keenam, produk rusak. Produk rusak atau spoiled goods adalah produk yang tidak memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan yang secara ekonomis tidak dapat diperbaiki atau menjadi produk yang baik atau normal. Untuk perlakuan terhadap produk rusak, jika produk rusak terjadi karena sulitnya pengerjaan pesanan tertentu, maka harga pokok produk rusak dibebankan sebagai tambahan harga pokok produk yang tidak rusak dalam pesanan yang bersangkutan. Jika produk rusak tersebut laku dijual, maka hasil penjualannya diperlakukan sebagai pengurang biaya produksi pesanan tersebut. Yang kedua, jika produk rusak karena hal yang normal terjadi dalam proses pengelolaan produk,